Membaca novel sangat digemari oleh orang-orang Indonesia, apalagi kalau novelnya sangat menarik atau memiliki cerita yang menarik. Nah, berikut ini Anda harus mengetahui beberapa hal tentang novel sebelum Anda menikmati novel. Hai, bertemu lagi dengan saya Jenny Wenas. Kali ini materi kita mengenai menikmati novel materi kelas 12 SMA, SMK, dan MAK. Nah, di layar kaca Anda terdapat contoh novel terkenal di Indonesia, Ronggeng Duku Paru, Bumi Manusia, dan Harimau-Harimau. Nah, pada materi kali ini diminta kita untuk memenuhi tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang kedua, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang ketiga, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Yang keempat, merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Namun, kita tidak dapat menikmati novel sebelum mengetahui hal-hal tentang novel. Baik, kita akan melihat definisi dari novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku serta konflik-konflik yang terjadi dengan orang lain. Nah, istilah novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang berarti cerita pendek dalam bentuk prosa. Novel sebagai karya fiksi dapat dinikmati bila kita mengetahui unsur-unsur yang membangun sebuah novel. Nah, unsur apa itu? Unsur novel, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, baik, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur-unsur yang secara tidak langsung ikut serta dalam membangun sebuah cerita. Berikutnya, unsur ekstrinsik. Unsur yang berada di luar karya sastra yang juga memiliki pengaruh terhadap isi suatu karya sastra. Berikutnya, kita akan lihat masing-masing unsur novel berikut. Nah, unsur intrinsik novel terdiri dari 1. Tema, 2. Plot, 3. Tokoh dan penokohan, 4. Latar, 5. Gaya bahasa, 6. Sudut pandang, 7. Amanat yang akan kita bahas satu persatu. Kemudian, apa yang termasuk pada unsur ekstrinsik novel? Yang pertama, unsur biografi penulis. Yang kedua, unsur sosial penulis. Yang ketiga, unsur nilai dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu dari masing-masing unsur novel. Yang pertama, unsur intrinsik novel. Tema. Tema adalah pokok pembicaraan, di mana pokok pembicaraan, gagasan utama, dasar cerita yang dipercakapkan. Tema adalah dasar kita membuat sebuah cerita. Berisi gambaran luas tentang cerita yang akan dibuat, sehingga sangat penting menentukan tema sebelum kita membuat sebuah novel, karena tema yang kuat menghasilkan cerita yang menarik. Berikutnya, unsur intrinsik novel yang kedua adalah plot. Plot atau alur cerita. Jalan cerita sebuah novel dari awal cerita sampai cerita itu selesai. Alur dalam novel dibedakan menjadi 2 macam. Alur maju atau progresif, alur mundur atau flashback. Kemudian alur maju.
Alur yang peristiwanya bergerak secara urut dari awal cerita sampai cerita itu selesai. Nah, jalan ceritanya sangat rapi dan biasa digunakan pada novel biografi atau autobiografi. Alur mundur, alur yang bergerak secara loncat atau dimulai dari awal, kemudian cerita di akhir, kemudian di awal dan berakhir. Dan terkadang alurnya tidak rapi, biasanya untuk novel misteri atau novel fantasi dibuat. Berikutnya, yang ketiga, unsur tokoh dan penokohan atau watak. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam sebuah novel. Penokohan adalah watak atau karakteristik dari tokoh yang ada di dalam cerita. Berdasarkan jenis watak, tokoh bisa dibedakan menjadi 1. Tokoh protagonis, 2. Tokoh antagonis, 3. Tokoh tritagonis. Nah, kita akan lihat masing-masing jenis watak. Nah, kita ketahui tokoh protagonis atau biasanya tokoh utama adalah tokoh yang jadi pusat perhatian dalam sebuah cerita. Dan biasanya protagonis itu yang kita kenal menjadi tokoh baik. Berikutnya, tokoh antagonis. Nah, adalah tokoh yang menjadi lawan dari tokoh utama. Biasanya menjadi sumber konflik dengan tokoh utama. Kemudian tokoh jenis yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Adalah tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Nah, tokoh ini yang menjadi sosok yang netral atau yang menjadi pelerai antara antagonis dan protagonis, antagonis dan protagonis. Oke, yang keempat, latar atau setting, tempat terjadinya cerita atau hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana cerita itu terjadi. Nah, kita lihat 3 jenis latar atau setting: latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat menjelaskan di mana cerita itu terjadi, misalnya di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Kemudian yang kedua adalah latar waktu, menjelaskan kapan peristiwa dalam novel itu terjadi, misalnya pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian latar yang berikutnya adalah latar suasana, menjelaskan gambaran suasana saat peristiwa dalam novel terjadi, misalnya ramai, tegang, sedih, dan sebagainya. Berikutnya, unsur intrinsik yang kelima adalah gaya bahasa. Ciri khas dalam menulis novel, misalnya untuk pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis, meliputi misalnya gaya bahasa bisa berupa pemilihan kata, penggunaan kalimat, atau penghematan kata, atau penggunaan majas dan sebagainya ketika penulis membuat suatu novel. Berikutnya, yang keenam adalah sudut pandang atau point of view. Cara pandang pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, sudut pandang memiliki sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, misalnya aku, saya, kami, dan sebagainya. Kemudian sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, mereka, dan sebagainya. Berikutnya, unsur intrinsik yang ketujuh, amanat. Nah, ini yang penting ya, amanat atau pesan. Pesan apa yang terkandung dalam novel yang dapat diambil maknanya oleh pembaca novel? Amanat menjadi hal penting dalam sebuah karya sastra. Novel tidak hanya menjadi suatu bacaan yang menghibur, tetapi pembaca dapat mengambil hikmahnya ketika membaca sebuah novel. Itu tadi unsur intrinsik sebuah novel. Sekarang unsur ekstrinsik
sebuah novel. Nah, Anda bisa lihat di layar kaca Anda unsur extrinsic novel, biografi, sosial, dan nilai. Kemudian kita akan bahas, lihat, dengar satu persatu. Nah, unsur biografi penulis. Di sini berisi latar belakang penulis, meliputi tempat tinggal penulis, dari mana asal keluarganya, kemudian bagaimana pendidikannya, dan lingkungan dia berada. Kemudian, hal-hal itu yang akan mempengaruhi isi dan cerita novel. Selanjutnya, kita lihat bagian yang kedua adalah unsur sosial penulis. Keadaan sosial akan mempengaruhi isi dan cerita suatu novel. Keadaan sosial, misalnya kemudian keadaan politik, ekonomi, dan sebagainya. Itulah yang akan mempengaruhi penulis novel menghasilkan suatu karya yang menarik. Kemudian, yang ketiga, unsur nilai. Unsur nilai yang sering diangkat oleh pengarang di dalam ceritanya. Dan biasa yang dimaksud dengan nilai di sini adalah nilai ekonomi, nilai politik, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum Anda mempelajari hal-hal tentang novel yang tadi, maka Anda tidak mampu untuk menentukan hal-hal yang ada dalam novel. Nah, setelah Anda mempelajari akan unsur-unsur ini, maka kita mampu untuk mempelajari 4 kompetensi ini. Yang pertama yang tadi sudah saya bacakan, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kemudian yang kedua, menganalisis isi dan kebahasan novel. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Kemudian yang keempat, merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasan. Nah, setelah kita pelajari, kita akan dapat menjawab, mencari, mengetahui tentang 4 kompetensi yang sudah saya paparkan tadi. Nah, Anda sudah melihat penjelasan saya mengenai novel bersama dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekian penjelasan saya. Semoga mendapat like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng, berikan komentar yang positif demi kemajuan channel saya. Terima kasih.